Senin sore, Mujiran keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kalianda bersama pihak keluarga. Suasana haru terlihat saat Mujiran kembali berkumpul dengan keluarganya setelah lebih dari 3 bulan menjalani penahanan. Mujiran terharu karena banyak pihak memberikan bantuan dan dukungan hingga proses penangguhan penahanannya dikabulkan. Belajar dari kasus ini, Wakil Bupati Lampung Selatan Syaiful Anwar meminta masyarakat agar tidak segan melapor dan meminta bantuan kepada pemerintah jika mengalami kesulitan ekonomi. Melakukan pendataan yang betul-betul kepada pihak-pihak penerima bansos ini harus pasti nyampe. Jangan sampai ada terulang kasus-kasus seperti Bang Mujiran karena kondisi, keadaan, sehingga melakukan hal-hal yang melawan. Kita juga mengingatkan kembali kepada seluruh masyarakat apabila dalam kondisi darurat seperti betul-betul tidak bisa makan, berkoordinasilah dengan tetangga paling dekat, dengan aparat paling dekat, nanti insya Allah pemerintah, semua pihak, DPR, DPP juga akan ikut membantu. Dalam proses penyelesaian perkara ini, pihak PTPN juga menyampaikan permohonan maaf kepada Mujiran. Jadi memang dalam hal ini kami berdasarkan kemanusiaan dan sosial. Di samping itu saya yakin di sini ada hikmahnya. Apalagi ini semua terkait, kita terlibat semua. Baik itu dari Kejati, Pemkab, semua satu suara, satu tujuan, satu hati untuk kebaikan kita semua. Ya Pak Mujiran ya. Jadi kalau memang ada kesalahan, ada miskomunikasi, saya mewakili perusahaan, mohon maaf Pak Mujiran. Kasus Mujiran menjadi perhatian publik saat kakek berusia 72 tahun ini menjadi pesakitan di Pengadilan Negeri Kalianda, Lampung. Mujiran didakwa mengambil getah karet milik PTPN 1 Regional 7. Mujiran nekat mengambil getah karet demi memenuhi kebutuhan makan istri dan cucunya dan ditahan sejak 23 Februari lalu. Penyelesaian perkara Mujiran kini diarahkan melalui mekanisme keadilan restoratif atau restoratif justice. Sidang untuk menentukan kepastian hukum dijadwalkan berlangsung pada 3 Juni mendatang. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan kasus Mujiran, yakni kakek berusia 72 tahun yang didakwa mencuri getah karet? Kita akan tanyakan kepada kuasa hukum Mujiran, Arif Hidayatullah, yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan daring di Sapa Indonesia pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Arif, apa kabar? Selamat pagi Mbak, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mas Arif, sebelum itu saya ingin tanyakan dulu mengenai kakek Mujiran untuk saat ini kondisi kesehatannya seperti apa Mas? Saat ini Alhamdulillah ya, setelah kita kemarin kasih obat, beberapa obat-obatan begitu, Alhamdulillah sudah mulai membaik gitu. Oke, berarti setelah Senin kemarin sore keluar dari lapas begitu ya, kondisinya dalam kondisi yang baik, alhamdulillah. Lalu Mas Arif, bisa disampaikan dan ceritakan kepada kami sebenarnya bagaimana proses sampai akhirnya kakek Mujiran bisa menjadi tahanan kota? Iya, baik. Jadi sebetulnya proses kita mendapatkan kakek Mujiran menjadi tahanan kota ini karena memang kita melakukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Kalianda yang kita ajukan pada Senin kemarin. Setelah surat permohonan pengalihan penahanan itu kita ajukan kepada pengadilan pada hari Senin kemarin, kemudian sekitar pukul 13.00 itu majelis hakim mengabulkan dengan mengeluarkan penetapan yang pada pokoknya adalah kakek Mujiran beralih dari tahanan rumah tahanan negara lapas menjadi tahanan kota, begitu. Oke, apa yang disampaikan majelis hakim dalam pertimbangannya kemarin pas dibacakan Mas Arif? Ini kemarin tidak dibuka dalam muka sidang ya. Jadi karena memang kita pengajuannya lewat berpadu begitu. Jadi hanya melihat daripada yang pertimbangan majelis hakim mengenai dengan usia. Oke. Yang sudah lanjut usia. Oke. Berarti untuk saat ini kondisinya kakek Mujiran sudah kembali bersama dengan keluarga begitu ya? Bersama dengan rekannya Nur Wahid. Iya.
Karena satu berkas perkara. Jadi alhamdulillah untuk sementara ini kakek Mujiran sudah pulang ke rumah, sudah menjadi tahanan kota. Oke. Nah, kita sedikit mengilas balik ke belakang, Mas Arief. Kakek Mujiran ini kenapa sampai bisa dituduh begitu ya, mencuri getah karet? Sesulit apa sebenarnya kondisi ekonomi yang dialami oleh kakek Mujiran ini? Iya, jadi kakek Mujiran ini, kakek yang sudah yang lanjut usia ini masih menjadi tulang punggung keluarga. Kakek Mujiran masih harus menghidupi istri dan 2 cucunya. Sedangkan kakek Mujiran ini adalah buruh harian lepas di PT PN. Jadi penghasilannya tidak stabil ya. Gitu. Sedangkan di sisi yang lain si cucu ini kan setiap hari juga membutuhkan susu begitu karena orang tua daripada kedua cucunya ini tidak berada di rumah gitu. Jadi memang betul-betul kakek Mujiran ini sudah lanjut usia, masih tetap menjadi tulang punggung keluarga, tapi dia juga tidak hanya berdiam diri di rumah, dia juga bekerja di perkebunan PT PN 1 Regional 7 di Bergen. Dalam perjalanannya memang pada saat kejadian itu kakek Mujiran sempat karena memang kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, dia coba mencari hutangan gitu ke beberapa orang-orang yang ia kenal sampai pada ke salah satu terdakwanya Nur Wahid yang masih ada hubungan saudara. Kakek Mujiran meminta hutangan kepada Nur Wahid, namun Nur Wahid juga dalam kondisi yang sama, secara ekonomi tidak memiliki uang. Jadi kemudian terjadilah peristiwa di tanggal 22 Februari pada pukul 3 pagi itu. Kakek Mujiran dengan sangat terpaksa mengambil getah karet yang berada di perkebunan PT PN, terus kemudian tertangkap dan dibawa ke Polsek Tanjung Bintang. Begitu. Oke. Berarti memang sosok dari kakek Mujiran ini masih menjadi tulang punggung keluarga di usia yang sudah mencapai 72 tahun ini. Dan Mas Arief tidak sendiri untuk pagi ini, saudara, karena sudah bergabung bersama kami juga di Sapa Indonesia Pagi melalui sambungan daring, pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara, Heri Firmansyah. Selamat pagi, Mas Heri, apa kabar? Selamat pagi Mbak, Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau begitu saya ingin tanyakan langsung ke Mas Heri. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan duduk perkara oleh kuasa hukum dari kakek Mujiran, Mas Arief. Dari sudut pandang Mas Heri sendiri melihat dari kasus ini, Mas Heri, apalagi ini kan viral karena kasus dinilai tidak humanis dan juga terlalu tajam ke bawah. Dari sudut pandang Anda melihat kasus kakek Mujiran beserta rekannya Nur Wahid ini seperti apa? Ya, tentu bicara tentang hukum ya Mbak, karena ini menggunakan instrumen hukum pidana, harusnya hukum itu di atasnya adalah dibangun atas dasar nilai kemanusiaan. Dan kemudian kalau kita bicara dalam kasus ini lebih spesifik lagi, ini kan harus ada tanggung jawab sosial juga ya bagi katakanlah pemerintah. Kalau dalam kasus ini di PT PN yang terlibat langsung kalau saya tidak salah mencatat ya. Dan ini yang sebenarnya juga harus diperhatikan adalah mengapa tindakan itu dilakukan. Tidak hanya sekedar melihat perbuatan materialnya atau akibat yang timbul, tapi juga penting untuk menggali mens reanya yang pertama. Yang kedua, motif dia melakukan tindakan tersebut. Sehingga pendekatan dengan pengambilan keputusan keadilan restoratif ini saya sangat mendukung sekali ya secara pribadi. Karena bagaimanapun di dalam KUHP kita, di KUHP kita yang baru juga Undang-Undang 1 tahun 2023, keadilan restoratif itu sudah dimungkinkan bahkan di level penyelidikan. Nah ini kan berarti persoalan-persoalan yang sebenarnya receh dalam tanda petik ya, tidak besar secara ancaman pidana dan juga kalau kita kualifikasikan tindak pidananya bukan tindak pidana yang berat, itu tidak perlu sampai masuk ke proses hukum. Karena kalau kita analisis secara biaya perkara dan kemudian waktu penanganan perkara, pelibatan personel dalam tindakan kasus semacam kakek ini ya tentu nggak masuk di logika kita begitu. Dan situasi saat ini memang sedang sulit, bukan berarti membenarkan tindakan beliau begitu. Tapi ketika tindakan itu salah,
penggunaan instrumen hukum pidana itu juga harus diperhatikan secara baik begitu ya, secara arif dan bijaksana penggunaannya. Karena bagaimanapun kita yang belajar hukum, khususnya hukum pidana juga diajarkan adanya ultimum remedium. Istilah ini nggak selalu bicara tentang bahwa hukum pidana harus dikedepankan di setiap ada persoalan hukum di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat sebagai primum remedium. Nah, menurut saya ini juga sebagai pedoman yang secara pelaksanaannya sudah benar ya. Memang beginilah hukum harusnya bekerja terhadap kasus-kasus semacam ini. Bukan berarti dia harus tidak tegas kepada tindakan ini. Ini adalah tindakan yang konstitusional yang menurut saya memang layak diberikan kepada kakek tersebut begitu ya. Oke. Memang kasus ini mengarah penyelesaiannya menggunakan metode restoratif justice, Mas Heri. Kalau ditanya mengenai syarat satu kasus ini bisa diselesaikan melalui tahapan restoratif justice, itu sebenarnya apa saja syaratnya? Ya, tentu kita lihat dari ancaman pidananya ya, yang mungkin ini di bawah 5 tahun juga sebenarnya, dan juga kita lihat dari bukti yang dimiliki juga mungkin kan bukan banyak juga yang diambil oleh beliau ya. Kalaupun itu terbukti ada pengambilan barang tersebut, kemudian ada permintaan maaf, ada pengakuan, kemudian permintaan maaf itu juga dimaafkan oleh pihak yang mungkin dirugikan secara hukum tadi. Kalau lebih konkretnya mungkin secara legastik formil bisa dituangkan dalam satu perdamaian ya, perjanjian tertulis yang dibuat antar para pihak. Dan kemudian setelah dinilai oleh penyidik ini layak ya, maka hal tersebut menurut saya sudah secara formalistik ya sudah dapat dipenuhi. Nah, ini kan menurut saya sesuatu yang tidak perlu lagi diperdebatkan sebenarnya, dan ini bisa juga membuktikan bahwa keadilan restoratif itu bukan hanya sekedar jargon ya, bukan hanya sekedar tempelan dalam konteks undang-undang kita yang baru berkaitan dengan perkara pidana, tapi benar-benar dihidupkan lewat kasus-kasus semacam ini. Nah, tentu harapan kita kasus ini tidak akan terjadi kembali jika ada perbaikan ekonomi. Ya, sekali lagi kita bicara pada hari ini, memang keadaan ekonomi tidak hanya di Indonesia, mungkin di seluruh dunia terdampak ya, baik langsung ataupun tidak langsung dengan situasi yang terjadi secara global. Jadi ini juga bahan pertimbangan yang menurut saya juga harus dimasukkan dan tidak terpisahkan dalam pengambilan keputusan keadilan restoratif ini. Oke, nah Gitu, ini Mbak. pesan sebenarnya untuk pemerintah daerah, khususnya juga pemerintah pusat mengenai tadi perbaikan ekonomi yang bisa diambil dari kasusnya kakek Mujirin. Saya mau bergeser ke Mas Arief terkait dengan akhirnya bagaimana Mas Arief ini bisa mencapai titik kesepakatan untuk melalui proses restoratif justice begitu Mas. Apa kesepakatan yang dilalui oleh pihak dari Mas Arief di sini mewakili kakek Mujirin serta dengan pihak dari PTPN? Iya, jadi proses kita mendapatkan perdamaian dari pihak PTPN ini sangat terjal ya, sangat susah begitu, sangat panjang. Kami berkirim surat kepada PTPN itu sejak tanggal 15 April 2026, begitu. Bahkan sebelumnya, pada saat di tingkat kepolisian, pihak kepolisian juga sudah mengirimkan surat perdamaian melalui rekomendasi daripada petunjuk jaksa di Kejaksaan Negeri Kalianda Lampung Selatan. Dari tingkat kepolisian sudah diajukan, pihak PTPN tetap bergeming. Kemudian juga pada saat perkara sudah P21, 15 April kami juga mengajukan kembali. Belum ditanggapi, 4 Mei 2026 kami kembali mengajukan surat perdamaian itu, tidak bergeming juga. Dia kemudian dibalas pada baru dibalasnya itu tanggal 8 Mei 2026 dengan isinya adalah mengikuti proses hukum yang berlaku. Artinya bahwa memang PTPN tetap tidak mau berdamai pada saat itu. Kemudian perjalanannya di hari Sabtu kemarin, kemudian Gubernur Lampung, Bapak Rahmat Mirzani Zausal, bersama dengan Kajati Lampung, Bapak Danang, begitu ya, mengatensi perkara ini, begitu. Kemudian perjalanannya di hari Minggunya itu Bos Danantara juga berstatement kemudian, gitu ya, yang mengecam PTPN karena melakukan sesuatu yang dipandang kurang manusiawi, begitu. Jadi kemudian perjalanannya adalah
di minggu sorenya setelah pada maghrib, kami kuasa hukum berkomunikasi dengan pihak PTPN yang berkantor di Kedaton, Kota Bandar Lampung, bertemu di sana, kita berdiskusi, terbukalah komunikasi ini, begitu ya. Kemudian kami di sana menuliskan poin-poin perdamaian. Nah, lalu kemudian dalam perdamaian ini kemudian kita realisasikan juga di hari Senin, begitu. Di hari Senin di Lapas Kalianda, pihak PTPN hadir, pihak penjamin daripada Pak Mujiran juga hadir, Wahrul Fauzi Silalahi, anggota DPRD Provinsi Lampung. Jadi ini akhirnya melibatkan banyak pihak untuk mendorong komunikasi ini, begitu. Dari eksekutif Pak Gubernurnya, Gubernur Lampung, dari kejaksaannya Pak Kajati, begitu ya. Terus kemudian dari anggota legislatifnya Bapak Wahrul Fauzi Silalahi. Akhirnya perdamaian ini dapat direalisasikan kemarin hari Senin di Lapas Kalianda, gitu. Artinya kalau saya rangkum di sini setelah mendapatkan banyaknya perhatian dari berbagai pihak, begitu ya Mas Arief ya? Ya, terutama kawan-kawan media ya, yang dari awal juga kawan-kawan media ini mengawal. Kami sangat berterima kasih terhadap kawan-kawan media yang terus mengawal kasus ini sedari awal. Tentu kita kawal kasus seperti ini. Dan Mas Arief, untuk sidang lanjutannya seperti apa, khususnya mekanisme keadilan restoratif untuk selanjutnya? Oh, ya. Jadi saya juga sekaligus meluruskan yang ada di media sosial yang sekarang, karena memang sudah menjadi atensi publik. Banyak sekali yang bilang bahwa kakek Mujiran sudah bebas, kakek Mujiran sudah menghirup udara segar dan lain-lain, sudah bebas dari hukum dan lain-lain. Saya juga ingin meluruskan bahwa sejauh ini apa yang kami lakukan adalah syarat untuk direalisasikannya restoratif justice melalui mekanisme restoratif justice di tingkat pengadilan, begitu. Jadi kami harus perlu meluruskan bahwa kakek Mujiran ini belum bebas. Kakek Mujiran ini keluar lapas, keluar dari tahanan itu hanya statusnya saja yang beralih menjadi tahanan kota, begitu. Nah, kemudian syarat-syarat yang sudah kami lakukan ini nanti akan kami bawa ke muka sidang pada tanggal 3 Juni 2026. Dengan agendanya adalah MKR, Mekanisme Keadilan Restoratif. Nanti syarat-syarat yang sudah kami dapatkan ini, salah satunya adalah soal perdamaian ya dari pihak korban, dalam hal ini PTPN, itu nanti akan kami ajukan kepada majelis hakim pada Pengadilan Negeri Kalianda. Di situ hakimlah yang akan menentukan, hakimlah yang memiliki wewenang untuk menentukan perkara ini dapat diselesaikan secara mekanisme keadilan restoratif atau tidak. Jadi jangan ada saat ini yang berkembang di media sosial itu bahwa kakek Mujiran ini sudah bebas. Kakek Mujiran ini belum bebas secara hukum, belum bebas, begitu. Nanti poinnya, gongnya, begitu ya, itu di tanggal 3 Juni. Oke. Apakah selesai secara keadilan restoratif atau tidak? Itu di tanggal 3 Juni. Oke, berarti di tanggal 3 Juni akan ada sidang lanjutan mekanisme keadilan restoratif, begitu ya Mas Arief. Nah, Mas Heri, mengenai restoratif justice ini sebenarnya kasus diselesaikan dengan cara restoratif. Apakah artinya kasus ini sudah selesai secara hukum dan tidak akan bisa diungkit-ungkit kembali? Ya, apalagi kasus ini sudah masuk ke tahap pengadilan ya Mbak. Malah sebenarnya batunya sudah lebih sohih ya menurut saya. Kita kan juga teringat dengan, mungkin dulu belum mengenal istilah ini lebih dekat dengan keadilan restoratif, tapi di kasus Mbah Minah misalnya, yang pernah juga dituduh melakukan pencurian, kemudian diproses dengan menggunakan pasal pencurian, itu juga ujung-ujungnya dibebaskan ya oleh hakim. Jadi saya melihat bahwa kasus ini tidak akan jauh dengan diputuskan melalui keadilan restoratif pastinya. Tinggal menunggu waktu saja. Memang karena hukum acara itu memang agak legalistik formil dia Mbak, apalagi sudah pada tahap pengadilan ini kan sudah ada agendanya tertentu. Tapi mengingat bahwa orang itu tidak boleh juga dia ditahan berdasarkan sesuatu yang sebenarnya
tidak ada alasan hukumnya lagi misalnya kan. Nah, ini kan jadi satu bentuk kezaliman baru ke depan kalau memang harus kemudian masih dilakukan proses persidangan yang lama nantinya atau tetap masih ingin dibuktikan dan lain sebagainya. Karena ini sudah dicukupkan dengan adanya perjanjian perdamaian tadi ya yang sudah dibuat antar para pihak. Berarti ada pihak yang memberikan maaf, ada yang pihak yang meminta maaf terhadap perbuatan itu dan case is closed gitu. Karena kalau melihat dari buktinya sekali lagi motif dia melakukan perbuatan itu kan juga sebenarnya very clear di sini ya, bukan untuk kemudian memperkaya dirinya begitu, tapi ini hanya desakan kebutuhan ekonomi. Sekali lagi yang kita garis bawahi bukan berarti membenarkan tindakan apapun ya terhadap perbuatan mengambil barang milik orang lain tadi, tapi hukum harus melihat dalam konteks ini sejauh itu tadi, secara pilar-pilar kemanusiaannya tadi ya, agar hukum yang ditegakkan itu memang hukum yang memberikan rasa keadilan. Karena sekarang bicara tentang hukum kita yang dalam konteks pidana dewasa ini kan nggak hanya bicara dalam satu bentuk keadilan, sekalian salah satunya ada keadilan korektif, ada keadilan rehabilitatif begitu. Jadi ini diupayakan memang sekarang itu pidana penjara sudah tidak lagi jadi primadona ya, ada pidana denda, ada macam-macam pidana pengawasan ya, pidana kerja sosial. Itu salah satu bentuk bahwa manifestasinya sama dengan semangat pembentuk undang-undang saat ini ya, teman-teman yang di Komisi 3 yang sudah menggodok ini dan pemerintah lewat daftar inventaris masalah yang dibuat sebelumnya untuk melihat yang pada faktanya di konteks penegakan hukum kita banyak hal yang perlu diperbaiki. Salah satunya adalah cara pandang untuk melihat tidak semua kasus itu harus berakhir di pengadilan gitu dan kemudian terus pidana penjara misalnya. Apalagi kasus ini secara jelas ya ini sebenarnya juga jadi tanggung jawab sosial ya, sekali lagi tanggung jawab sosial bagi perusahaan di sekitar tempat warga sekitar yang seharusnya bisa juga memberikan atensinya terhadap mereka yang hidup di sekitar tempat tersebut ya, karena mereka bagaimanapun kan juga mungkin perlu secara kehidupan sosial juga diperhatikan tadi apakah ya, kerjaan ataupun bentuk yang lainnya bagian dari kebijaksanaan perusahaan nantinya. Oke, saya tangkap apa yang disampaikan oleh Mas Heri di sini sebenarnya banyak hal yang bisa kita cermati khususnya dalam kasus kakek Mujirin ini. Tentu harapannya kita akan terus kawal kasus ini dan kasus serupa tidak kembali terjadi. Terima kasih atas waktunya sudah berbagi bersama kami perspektif yang sangat luar biasa. Pakar Hukum Pidana Universitas Tarumanegara Heri Firmansyah dan juga ada kuasa hukum dari kakek Mujiran Arif Hidayatullah. Selamat beraktivitas, sehat selalu Mas.